Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa lubihi subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jami'il mu'minina wa mu'minat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المنتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المنتحم. يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا بديننا ودنيانا وأخرانا تمامها. يا ربنا إلهنا أجب لنا أنا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها. يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah ala sallallahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما warzuqni fahma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan semoga kelak apa-apa yang kita lakukan ini dapat terus kita istiqomahkan untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, dan semoga kita tetap dapat melakukan dan melaksanakan apa-apapun sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, dalam setiap kehidupan, dalam setiap pergerakan diri kita ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'alim. Allah itu Maha mengetahui apa yang kecil, apa yang besar, apa yang zahir, apa yang enggak. Masih namanya kan? Alif. Aku eling kudu alif mana? Apa jenenge? Mu'arif. Aku bener apa keliru kok? Kayak tak eling-eling kok jeneng Mu'arif Abbas itu kan. Koriknya orang Indonesia. Namanya Mu'arif Abbas. Ustaz Mu'arif Abbas. Alif. Mas Alif duduk di sini, bergerak di sini, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya di sini atau memikirkan pacarnya, Allah ya tahu, gitu loh Mas. Ya, udah ya. Pada ambil aku ngedabru sih, pas ambil gorotok, ya Allah ya paham. Gitu ya. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, hendaknya kita kategorikan atau kita maksudkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, dengan lillahi ta'ala seperti ini, sehingga apapun yang kita lakukan itu hendaknya, kalau jasmaniah kita lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berdasarkan syarat Rasulullah Muhammad SAW, itu ya karena Allah Ta'ala. Kita senyum pada orang, ya senyumnya karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Contoh dulu Mas Haki pernah ditanya masalah zakat profesi. Dulu ya pernah ya. Zakat profesi, bagaimana zakat profesi? Profesi nggak apa-apa wis. Ada mengatakan wajib. Ya. Bagaimana cara menghitungnya?
zakat profesi tersebut. Ya terserah, taman mau tahunan apa bulanan. Kalau mau tahunan ya ikut perhitungan dari zahab, dari emas 85 gram, kutu kilogram. 85 kilogram gebar belang. 85 gram selama setahun taruh lah sudah ya. Harga emasnya itu berapa? 1 juta. 1 juta. Iya 1 juta ya, sakit per gram ya. Per gram 1 juta nih. Kali 85, ya 85 juta. Kalau setahun itu sudah dapat 85 juta dan itu gak kepotong loh sudah ya. Sudah gak kepotong apapun sudah. Gak kepotong uang sehari-hari untuk kebutuhan hidup. Mau tumbuh 10 juta. Ya dikeluarkan. Kalau sudah 1 haul. Jadi nisabnya itu pakai 85 gram emas kalau setahun. Dan itu adalah 1 haul, 1 tahun. Hitungannya haulnya bukan Masehi tapi Hijriah. Ya Hijriah. Bulanan boleh bulanan. Kalau bulanan ada yang mengatakan pakai nisabnya pakai bahan pokok beras tentunya. Beras ya. Kalau beras sekitar 520 kilo. Hitung aja 520 kilo kali tentunya saya 10.000, pacarnya 11.000. Dan hitungannya gampang dulu ya. 520. Hitung aja 520 kali 10.000 berapa? 5.200.000 ya. Ya. Benar ya? 5.200.000. Diambil 2,5%. 2,5%, 25, 125, 125 tambah 4, 129.000 rupiah per bulan. Kalau mau hitungan bulanan. Ini umpamanya, gunanya apa? Gunanya lillahi ta'ala, nggak karena apa-apa sudah. Dibutuhkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Jadi harus kalau mau 1 tahun ya boleh, hitungan bulanan ya boleh. Kalau hitungan bulanan sudah mencapai bersih, gak kepotong makan, gak kepotong biaya listrik, gak kepotong apapun, wis bersih, 500.200.000 kena zakat. Ya gitu ya. Terus apapun pokoknya, kegiatan apapun, perilaku apapun, itu hendaknya kita secara jasmania itu kita lakukan karena Allah Ta'ala. Dan yang dilakukan jasmania ini biasanya tidak lepas dari jiwa-jiwa ruhaniah. Biasanya seperti itu. Jarang orang itu orangnya dermawan, contohnya bundulan kayak zakat. Zakat itu 1 juta umpama nih Mas ya. Mas Alif, bismillahirrahmanirrahim, Muhammad mau jadi orang dermawan, setiap bulan mengeluarkan zakat itu 1 juta. Kan terus orang ngasih zakat seperti itu secara zahir melakukan hal hasanat seperti itu, tapi apakah ruhaninya biasanya ruhanianya seperti itu gitu loh. Tapi apa pasti? Gak pasti, karena yang tahu kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kan orang senyum gini kepingin ngomongin bahas ini atine mangkal sebenarnya. Kan bisa juga ya. Banyak kan? Guyu mesem. Apa wong dieseme jan akan ngomong ya aku lumayan tuh ngomong apa sih kon ngene gak mari-mari kok. Aku pindah ngalih lagi tak umpama. Tapi ya udah. Karena segala sesuatu kita pasarkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu sir segala sesuatu itu hanya Allah, sirullah. Rahasia Allah
Itu kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat, meskipun malaikat. Malaikat itu tugasnya rakib atid, ya menulis perbuatan manusia, gitu loh. Ya. Munkar nakir, ya bagian ngetes, ngono tok. Berarti lihat ini mlebu, umpamane sama nabi aku padha kali. Engko bakal mlebu universitas, mlebu apa jenenge? Mlebu universitas kuburiah jenenge. Kuburiah jenenge. Padha kabeh, mek antri tok. Engko burune ono sing ngetes ya, Wan. Kan kok iki mlebu fakultas apa kan? Fakultas di sini ndi? Iki takon dhisik, man rabbuka wa man nabiyuka, takoni. Aku anu iki guru iso bahasa Arab iki. Di kono takoni man rabbuka, man nabiyuka. Iki apa? Engko nek kubur terinstall dhewe, gak usah belajar. Setelah duni engko di kono. Belajar iki belajar kene bahasa Arab kan wangel lah ya. Kalau buku kubur langsung terinstall dhewe, langsung ngomong lughatul Arabiyah ya. Ada yang mengatakan lughatul Arabiyah, ada yang mengatakan lughonya seperti lughonya Quran gitu loh. Bahasa-bahasa Quran. Allahu a'lam. Itu wis terinstall kabeh gini kubur. Terus mengenai itu apa namanya? Ada talqin kan adanya ya. Ini ada talqin. Talqin itu afdolnya sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh si mayit pada waktu beliau hidup. Meskipun dia sudah masuk kepada alam barzah. Afdolnya ya. Tapi ada yang mengatakan afdolnya yang memakai lughatul Arabiyah. Gitu. Ya. Maka kalau di sini biasanya pakai kedua-duanya. Pertama bahasa Arab, kedua ada bahasa Indonesianya. Kalau saya pribadi sih memakai bahasa Arab, bukan kemarah pun enggak. Jadi pakai bahasa Arab, engko di bahasa Indonesia no. Sakan wong-wong engko menggruntul keselek ndodok irek. Lah iku sing rasa. Kan duduk di kubur kan di kuburnya orang itu kan nggak boleh. Di pinggir kan ada batasnya ya. Itu nggak boleh. Duduk di kan kubur nggak boleh. Jadi apapun yang dilakukan jasmania ini hendaklah kita lakukan karena Allah Ta'ala. Kemudian biasanya perbuatan jasmania ini tidak lepas dari jiwa-jiwa ruhania. Biasanya. Tapi gak pasti gitu loh. Gak pasti. Makanya hati itu kolbun maksudnya. Ada yang mengatakan kolbun itu memang bahasanya apa ya? Kolbunnya jasmania dengan kolbunnya ruhania itu beda. Jadi kolbunnya ruhania itu intinya ya hati atau inti itu. Tapi kalau kisah jasmania sebenarnya bukan hati ya hati itu loh ya, bukan. Tapi jantung itu sebenarnya kolbun yang dimaksud Rasulullah itu. Kalau hatimu di kolbunmu api, jasmanimu kabeh api. Ini maksud jantungnya. Ini jantungmu api, kabehmu api, gitu maksudnya. Rekan kalian, setelah kita melakukan secara jasmania, kita perlakukan dengan baik, dengan melakukan aktivitas tangan kita, mulut kita. Ketika kita melakukan Islam kan kudu yakin doa, itu kudu ngomong syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu kudu ngomong toh, tapi dilakoni dengan apa? Dengan sholat, dengan apapun
apapun itu, sampai sholat itu suatu bentuk ibadah yang dilakukan bagaimanapun wajib. Sampean loro nggak loro tetap wajib sholat. Ya, sampean sempat nggak sempat tetap wajib sholat. Bisa nggak kita nggak sholat? Dari sempat nggak sempat wajib sholat. Bisa nggak pada waktu kita nggak sempat tapi nggak wajib sholat? Bisa. Bisa nggak kita sempat terus nggak wajib sholat? Bisa juga. Nah, gak sempat menghirup udara hidup dan sempat bisna alam barzah, wah itu baru. Nah, gue baru wis kana gak apa-apa gak sholat. Nah, jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, dan segala aktivitasku itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penghambaan di situ, ada takorup di situ. Sehingga banyaklah kebohongan-kebohongan kita secara jasmania, secara perilaku, secara akhlak itu banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Contohnya ngomong amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mendewakan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi mendewakan nggak boleh. Seperti pendapat kita paling benar gitu loh. Nah, ini yang paling bahaya. Nggak boleh, jangan sampailah ya. Mata kita juga ainain, mata kita jaga. Jangan sampai mata ini kita jadikan hal-hal yang tidak semestinya bagi manusia. Kita sebagai insan, sebagai manusia yang berakal, makhluk melata yang berakal, insan itu. Kita gunakan otak kita gunakan akal kita untuk bertafakur, bermuhasabah, dan lain sebagainya. Kemudian jasmania ini ada hubungan dengan ruhania. Maka ruhania ini juga kita benahi. Boleh nggak kita melakukan dosa? Seperti kemarin kita bahas ya. Ya menungso gini dosa ora apa-apa. Gak apa-apa sama dosa sing akeh ya Mas Ari. Sing akeh. Tapi aja ditiru omonganku, ojo mek ngono tok, ngono lho ya. Karena zaman itu mesti kudu salah gitu. Sampai gak salah kudu menung sama malaikat akhirnya. Nah, cuman sih nggak boleh itu kita niat tentu itu buat salah gitu loh. Aku mau tak kerampok kau main prestasi, menang ngono lah. Iki wis salah bisa gitu loh. Sing dosa ini gini nih. Mengenai dosa nih, menungso mesti dosa, kita nggak tahu ke depan. Bisa juga Allah setelah ngomong gini mau niatan ini mau dirubah sama Allah. Yang megang hati kan Allah. Ya mungkin sabit qulubana la ta'atika ya Allah ya arhamar rahimin. Bisa salat gitu loh kita. Dibalik, ya Allah, aku kok ini, Bapak Staku ya makhluk Gusti Allah ya. Dan Allah itu yang mengendalikan apa? Aku kok kurang ajar teman lah ngono. Iki lho. Jadi masalah kan gini ngono malah ya. Mau dibalik seperti itu. Dan ruhani ini dibersihkan. Jasmania, kok ada dia jasmania itu perbuatan jasmania dan perbuatan ruhania ini nanti ujung-ujungnya berimbasnya tidak sama. Kalau jasmania, ketika kita melakukan dosa, kita melakukan sesuatu yang kotor, ya. Contohnya omongan kita ngilokno seseorang. Mulut kita
yang mengucapkan baik kepada orang itu. Mari ngelon aku nyus sepuro sing akeh temenan sepuro sing akeh. Nah, gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau kotoran rohaninya ini jadi masalah. Sangat sulit untuk dibersihkan. Sampai ke alam barzah pun kadang-kadang kita membawa kotoran-kotoran rohania. Sholat mari kabeh jangkep nganti sahur itu gak tahu bolong sholatnya. Jamaah terus. Tapi rohaniae sering ujub dan ria. Wah, aku gini Pak gini kampung gini ku paling sergep nganti aku tuwek ngene iki. Wis ilang kabeh. Iya kan? Paling sergep di hati lah. Kotoran itu sampai ke bawah ke alam barzah sampai ila yaumil kiamat bahaya nantinya. Ya makanya kita jaga rohania kita. Kita jaga apa namanya? Jasmania kita dan karena ini satu paket ya. Satu paket. Padha ambek sama ini Al-Quran dan Al-Hadis satu paket. Al-Quran sama Al-Hadis itu satu paket, gak bisa lepas. Al-Quran itu gak ada hadis, ya akhirnya menungso gak ada penjelasan. Ya. Hadis itu karena Al-Quran ya gak mungkin apa yang dijelaskan. Itu loh. Tapi dalam perkembangan manusia saiki sekarang ya banyak bencana, banyak perilaku munkar di mana-mana. Ya, di TV ku isinya panungkar dok. Sampai-sampai ada mengatakan waktu zaman wis akhir kata ini kiamat. Kan biasa seperti itu ya. Ini kiamat. Kalau kita tanya, aja nanti kiamat nanti nih, oh garu. Mulai zaman itu kan saya kiamat ya kate, cuman meni kiamat kalau tidak ya wallahu a'lam, gitu loh ya, wallahu a'lam. Lek tambah tidak iya. Karena nggak mungkin kan berjalan waktu kiamat tambah atur, nggak mungkin. Mungkin tambah tidak. Cuman kalau akhirnya meyakinkan bahwa kiamat itu sebentar lagi datang, mari ini tahun ngarep 2 tahun lagi, 10 tahun lagi itu ya nggak boleh, karena nggak tahu. Wong Rasulullah Muhammad SAW malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, kon sampeyan iku ruah. Kapan hari akhir ku tiba. Sing takon ambek sing ditakoni padha karo jawabane ngono. Karena apa? Dia itu mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu gitu loh. Sekelas malaikat Jibril itu nggak tahu. Malaikat Jibril itu pernah ada kisah malaikat Jibril gini. Malaikat Jibril ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tanya, "Ya Allah, adakah makhluk yang paling bagus, paling bagus lah, Gus? Seperti aku, gak no." Ngomong langsung dia bersyukur dengan sholat 1000 tahun. 1000 tahun sholat. Ada mengatakan itu 3000 tahun. Sholat, ini kan di kono langsung gak syukur lah. Ya, mau kelambi tiga. Ngomongin, sama lu gadang orang ini biasa nih. Mereka Jibril enggak, langsung dia sholat pada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan cara syukuri. Setelah sholat, dikekna Gusti Allah. Tapi aku malaikat Jibril, aku senang ambil ibadahmu. Karena kon menunjukkan kesyukuran pada diriku. Tapi ketahuilah, besok di akhir zaman ada umatnya Muhammad. Ya, mereka itu ibadahnya masih ora gak khusuk kaya awakmu, cik luwih apik timbang awakmu bisa gorok. 1000 tahun iku mang. Lho istimewa gini. Ya, sangat istimewa. Tapi kudu ngene, lek ngono aku tak sembang sepisan tok istina. Kalah mereka Jibril. Ya aja ngono. Ya moro sawenake dhewe ngono. Kalah mereka Jibril. Masalah aku mek rakaat ngene apa selama hidupku. Kau tahu sembahyang? Kau sembahyang? Sembahyang nate kula. Rakaat sehidup semati. Mare. Yo aja.
Cuman itu Allah memberikan wong kene dikei ngono dikei apa masa enggak wong jenenge menungso. Kodratnya manusia itu kadang kita tuh bohong. Dikei dunya Indonesia dikei dikuasai. Paling kepingin nguasai Asia. Engko Asia dikuasai mesti kepingin nguasai dunia. Kok dunia mari engko bulan dipek. Malah bulan dipek engko planet Mars itu diakui kan. Itu hak milik saya. Menungso kan ngono. Mesti jiwa lah, jiwa-jiwa ngono ditanamkan yang baik. Timbangnya aku sholat suname rong rakaat atau sedina. Ya sing akeh kok wisan. Gak apa-apa tak aku kemaruk sholat. Ngono kudu kemaruk liyane kemaruk sholat gak apa-apa. Ya. Jadi wani Mas Alif sesuai dengan namanya alif. Lurus. Aku punya guru ya, almarhum beliau. Beliau pernah mengatakan huruf alif itu ketika klik sampean bahasa Jawa ini, klik sampean kepingin opo-opo. Ya, sampean kepingin opo-opo. Sampean gunakno ae ruhaniyah alif iku mang. No, mesti ya nopo kon kepingin sukses. Kon jauh sukses sebentuk apa sebetulnya? Ya Allah, aku kepingin duwe Alphard sing bane 6. Ngono mbok enggak ya? Alphard bane 6 ngono apa enggak? Alphard bane 6. Warnai doreng kemerah-merahan, doreng kok abang. Kayak ono ya ya. Ya. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Baca seperti itu. Yakin wae. Enggak apa dikai. Kata beliau seperti itu. Jadi semantang gitu, yakin gitu loh. Yakin. Ya apa caranya? Wes wallahu a'lam. Setelah itu kita usaha sudah. Kita usaha dan usaha kita ini jangan mencari uang untuk beli apa mang? Alphard bani 6 ojo. Ya karena Allah Ta'ala sudah. Misalnya ngomongin Gusti Allah, ya Allah aku pilih Alphard bani 6 doreng abang, doreng lelore abang ya Allah. Waduh, iki sing gawe pabrik khusus iki galip tok iki. Tapi gak usah dikei sing ngono, dadi kocok tok Gusti Allah. Nanti sak mesin-mesine tembus pandang. Nah, seperti itu kemudian bekerja, mencari nafkah atau belajar ya karena Allah Ta'ala sudah. Ya. Siapa tahu nanti suatu saat aku mau dikei sing ini pasti mau kelingan oh iya aku pengen tahu ndonga iki. Nah itu loh. Oh iya dine mbek aku gak dikei. Umpamanya gak dikei realita real seperti itu. Ya. Pasti ada sesuatu kebaikan yang bisa diambil. Contoh ya. Alphard iki biasanya regane contone 1 miliar ya. Berhubung sampean pesen model kok ngene, mbek pabrik iki diregani 15 miliar. Tambahin meneh sing blue transparan kabeh sak mesin-mesine ketok, dadi 20 miliar Mas Ali. Ya, wis. Lah kok subhanallah ya. Satu saat malam itu beli medali dulu ya. Ketemu cewek ayu, populer wangi arek. Pupune diler, kudu populer terkenal gede pupune diler. Dadi apa ya? Apa jenenge? Ya pupune diler. Orang cantik menurut kacamata nafsu laki-laki. Wahyu ya. Kemudian ya memang Sidratul Muntaha. Jadi rok iki di ambang batas ke atas pisan. Jadi roke adik ini gawe. Seperti itu. Kemudian sampean mau masuk ke situ diajak dia mau gak situ. Nah, kasih tuh. Maro kiringan maro astagfirullahaladzim kok kedengaran maro Zahari pi azan.
Allahu Akbar, tak sembayangnya aku. Mari sembayang selari dari itu iki. Loh, 20 miliar itu mang, ya, kan nilai dibandingkan semua selepas dari orang perempuan itu dan kita sholat, gitu loh. Kita syukur di situ. Ucap malah, gledek kaji kayak, aku terus ndonga loh. Padahal aku sholat duha, ya sholat tahajud. Kalau aku gak sholat duha gak suki-suki. Nah, sholat duha aku kepin suki. Iya, iya. Sholat duha itu ya karena Allah Ta'ala dinambi Allah kayak suki, itu bonus sih bang sholat duha lillahi ta'ala gitu loh. Bang kepin suki sholat duha ya lillahi ta'ala. Tapi angel. Biasanya sholat duha itu identik kepingin suki. Aku tak mesti di hatinya kecil mesti ada. Berarti kan gak murni mas ya. Tak sholat duha sih rek, bentino tak sholat duha. Biar Ma'isyah itu kehidupan mencari nafkah itu ya jangan lancar. Kok jalan tol Malang Surabaya, umpamanya seperti itu. Nah, tapi seperti itu apakah apa? Ah, itu mengkok jalan kalau sholat. Tapi sholat duha itu sholat sunnah. Sing kadang-kadang kini itu apa ya? Dalam melakukan aktivitas ke depannya untuk bekerja, untuk belajar, kita nggak tahu, nggak pernah tahu kita. Apa belajar itu apa ngakali guru nih, kita nggak tahu ke depannya. Ya, apa kita bekerja nantinya akan mengurangi timbangan, kita juga nggak tahu. Klik pertama kita niati nggak ngurangi timbangan, niati kita belajar pertama karena tawadhu kepada guru. Tapi ketika kita masuk di sana sama guru merengut, merengakali guru, jangan guru sing maring ini ngamuk ini tak kayak uli nih ngarepin yang kepresan geblak. Momennya seperti itu. Nah, pada waktu itu belum kepikiran di dalam kelas kepikiran gitu. Ya. Nah, sholat duha itu mencegah hal seperti itu. Salah satunya. Salah satunya loh ya. Lo menurut oke ya? Jelas oke nih, kenapa? Orang kaya itu tidak mencelakakan orang lain. Itu wong sugih. Gak ngerepotno wong, gak mencelakakan orang lain, itu orang kaya sudah. Dan orangnya sabar itu orang kaya. Jadi jasmania sama rohania ini merupakan satu rangkaian. Tidak bisa dilepaskan. Kita sholat aja Allahu Akbar. Ya. Kita ada niat dulu di sini. Kalau boleh niat bahasa Arab, boleh niat bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Niatnya Allahu Akbar. Tapi jangan sampai lebih Allahnya itu lebih dari 14 harokat. Jangan sampai lebih. Allah, sampai dengan sampai itu Allah, dengan apa sih itu Allah, dilaku betul Allah, oh, jangan apa mas, jangan sampai lebih dari 14 harokat, cepat aja. Makanya dibutuhkan usul fardu subhanahu kalillahi ta'ala. Dibutuhkan itu. Ducap jano. Artinya itu pas baik Allah. Ngomongin yang pertama itu sunnah saja mengucapkan itu. Tapi yang wajib ada ketika takbir dibarengi dengan niat tadi itu yang wajib. Apalagi di saat itu dibutuhkan tumaknina itu artinya ya berhenti sebentar gitu loh ini. Ya, berhenti sebentar. Makanya ketika ada orang, kalau kita melihat sholat, mana itu? Sholat tarawih ya, cepat itu pernah tahu ya? Yang cepat tuh. Oh, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ada kan ya? Allahu Akbar. Nah, saya nggak tahu. Ya, tapi memang sholat itu salah satu rukunnya itu adalah tumaknina itu. Rukun qauliyahnya itu baca Al-Fatihah, takbiratul ihram ya. Al-Fatihah, kemudian baca tahiyat terakhir itu. Mengenai doa sujud, doa rukun itu sunnah.
gak dibaca tapi udah dilakoni. Kok saja sampean Mas dilakoni iki marang itu sampean gak maca apa-apa ya. Atau dilakoni subhanallahil azim bihamdi subhanallah. Kalau memakai Allah baik-baik kotor saya, kabeh masih bulan maghrib boleh, kabeh alhamdulillah katsir boleh, terserah sudah. Orang-orang kan macam-macam. Yang penting ada tuntunannya. Nah, hal-hal bisa juga mereka mengambil rukun-rukunnya saja. Cuman yang paling mengkhawatirkan adalah yang haram itu gini, mantul gini, seperti burung mantul. Kalau kita ngaji itu kayak manuk nyucuk ya, apa ya manuk nyucuk ya? Ya gini lah, gitu deh. Ya, kan kalau itu pada waktu kita lihat soalnya bek bek. Ya ini yang haram. Tapi kalau dek 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 ini masih ada nggak apa-apa. Tapi kan riskan sekali. Bisa juga ini akhirnya mengolok-olok Gusti Allah. Memang harus berhenti sebentar, bukan gini. Nah ini kan mantul lah. Ini mantul. Kok pitik nyucuk, manuk nyucuk ini seperti ini. Tapi yang apa ya, yang tempatnya gini. Berhenti. Ya kita lihat ya kalau mereka caranya seperti ya hal-hal ya sah saja. Cuman pahala bacaan sujud gak dapat, pahala bacaan duduk di antara sujud gak dapat, pahala rukuk gak dapat, bacaan doa ideal gak dapat, gak dapat sih. Emang, jadi seakan-akan itu golek wajib itu gagal golek sunai gitu loh. Dan seakan-akan Allah itu hanya memberikan pokok-pokok itu gak nge apa-apa nih. Padahal Allah itu ya Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah itu yang menciptakan semua makhluk. Tapi juga Allah itu yang memelihara makhluk gitu loh. Padahal nggak dipelihara aja. Berarti mau tidurin nodo aja ya. Jadi syukuri mereka. Itu ya. Jadi jasmania dan ruhania ini menimbulkan satu kesatuan. Contohnya memang apa zakat ya. Zakat. Kemudian tadi itu kita menginjak ke sholat. Kemudian tentang apa namanya ini, mata, pendengaran, tangan, kaki, hati, itu semuanya kita lakukan hanya karena lillahi ta'ala bisunnati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita karena makhluk, ya kita mau karena makhluk ya. Kalau kita mau karena makhluk, karenanya ini coba aja sampean kepingin karena makhluk. Aku gini hanya karena apa? Bersunnah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja. Kalau sampean sulit. Kalau sampean seperti itu nilainya tetap ibadah. Oh jauhnya pasti nilai ta'ala. Ojo karena pacare sampean. Orang-orang apa kon kenapa kok sergap belajar? Kon aku sains gedu. Masa tak pinter-pinter amat. Kon matematika. Belajar sedino 4 jam. Masih udah ambil gurumu di gedu tiba-tiba tak rungono kon diurui 3 kali 4 ditambah 10 kali 8 gak iso ngatep petang jam iki Bang. Tapi kan belajar menggede rupane gak iso ngatep petang jam Bang. Nah, baca karena apa? Ya karena lihat aja sama li habibi atau li habibati coba seperti itu. Karena cintaku, karena kekasihku, bukan karena itu. Karena apa kon belajar ambil aku ya karena liwajhikal jamil karena wajahmu sangat tampan. Umpamanya seperti itu karena sampean nunggu ganteng apa aku dibacakan sampean. ya karena lillahi ta'ala semuanya karena lillahi ta'ala. Mau kita melakukan aktivitas apapun kita lillahi ta'ala, insya Allah karena kita lillahi ta'ala dan kita memelihara makhluknya Gusti Allah semuanya di dunia ini, insya Allah sama Allah itu akan
di dipelihara sama Allah, apa namanya, dikondisikan. Saya nggak mau ujub ria ya, ini cuman buat status bini mah. Jumat kemarin saya dari Jakarta, berangkat malam, ya Sabtu lah datang dari tengah perjalanan itu siraku gak enak, gak kuat sirai, gak sakit sudah. Rasanya seperti kesilat-silat ini. Srek, apalagi sebelah kanan itu. Tapi alhamdulillah nikmati. Terus saya telepon sama istri saya. Video call sama anak-anak saya, tak hibur-hibur. Ya gak itu turu. Melek terus mulai Jumat. Saya Jumat gak itu, Sabtu gak turu. Acara terus mari itu acara gak tidur. Sampai minggu acara gak kuat, dewer. Di sana ada adik. Sampai kudu mulai ya. Acara kita langsung mulai. Gak sampai acara yang jauh. Ketua rumahnya ngomong, oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi rotok koro-koro didik ya. Masalahnya aku lupa bahwa jam sekian ada acara, jadi aku gak bisa nanti. Oh iya ya, tapi ngomong sing asin arek sing orang tertentu yang bisa seperti aku ngomong hasilnya gini ya. Akhirnya adikku yang ngomong. Nah, kok subhanallah gak dikondisikan bahwa saya itu gak sadar, gak di tempat acara itu. Tapi di dalam pesawat saya gak sadar. Ya gitu Om ya. Di dalam pesawat itu gak sadar aku. Gak sadar kenapa gak sadar. Saya ingatnya duduk gini. Saya duduk, saya pakai glek. Aku saya pakai ya. Saya pakai gini meneng. Saya sadar kaki saya ini gak bisa gerak, tangan gak bisa gerak. Ini sudah di atas loh ya, sudah lain di atas. Aku di apa jadi disuapi sama ibu tua sebelah, umurnya kita 60 tahunan. Cuma tuh subhanallah aku ngantek pulang nggak takon jenenge wong yang main di iki lho menunggu salah saya di situ. Disuapi kasih minum. Dibersihkan gini. Saya diem ada kata-kata ibu ini yang paling mengena pada saya sampai sekarang sampai gini. Saya juga seorang ibu kok mas. Kata-kata tetap gak saya rubah. Saya juga seorang ibu kok mas. Ini gak berubah. Sampai keinget sampai sekarang. Saya juga seorang ibu kok mas. Yang tenang ya, wis. Tiba-tiba rasa enak. Sampai turunin. Tinggal orang 3. Termasuk saya sama orang lain. Ditunggu sama orang ini. Wah, aku sing nonton badan putih mbah. Kalau terakhir wayahe kuning wayahe. Aku kuwale. Ya ini loh hebatnya Gusti Allah ini. Mengkondisikan seperti ini. Dan subhanallah mungkin orangnya ikhlas ya orang tua ini ya. Sehingga saya nggak sempat tanya orang ini namanya siapa, rumahnya di mana. Orang ini dijemput sama siapa? Sama anaknya itu sempat noleh-noleh gini. Mungkin nyari saya nggak tahu ya. Saya berada di sebelah sini, terus dia masuk. Ya saya tahu seperti itu. Mari sesuai pin. Masa sesuai pin itu. Ulang aja. Nah, di sini lo ada lebih apa? Bukan berarti saya ini sok enggak, karena ini sebagai pelajaran apa? Terkadang pada waktu kita sangat urgen seperti itu, Allah ini loh sesuatu yang nggak mungkin dijadikan mungkin. Ibu tua ini akan aku loh. Ya, ibu tua ini gak kenal diri saya, dan saya juga kenal sama dia. Tapi kok subhanallah, aku pas keadaan mungkin saya nggak sadar loh ya. Kondisi saya nggak tahu gimana. Model aku yo apa aku yo karo. Yang jelas pada aku saya sadar itu aku disuapin ini. Terus saya kecapan, tapi gak bisa ngomong gitu loh. Makanya lebih bisa. Tapi ngomong namanya siapa jenis apa gak bisa ini ngomong. Gak bisa. Tak tahu kenapa. Saya yang paling ya. Nah setelah itu ibu ini logika kali ini ya.
ngomong-ngomong pramugari nang apa orang itu kenapa? Mungkin lho ya. Kok bisa juga aku modelnya ya apa kaya apaan enggak lho. Aku mungkin bisa jawab nama barang paling ya. Apa tuh ibu-ibuku mungkin aku ngarani ibuku pengalaman paling. Karena nggak tahu. Orang itu kerjanya apa, bidangnya apa saya juga nggak tahu. Saya nggak kenal sama dia. Cuma pada waktu mau turun ini ada telepon dari anaknya. Ibu sudah di luar pesawat. Belum, masih di dalam pesawat. Nanti kalau sudah pesawat, anu ya hubungi ya ibu ya. Iya, nanti masih di dalam pesawat, masih duduk dulu. Jadi. Tapi lihat logatnya, dia bukan orang Malang gitu loh. Kalau saya lihat logatnya bukan orang Malang. Kota Malang maksudnya, bukan Malang nasibnya, bukan. Dari kota Malang. Ya ini sekitar 100 biji aja. Bahwa Allah sangat sayang kepada makhluknya itu dalam keadaan apapun, dikala kita di atas itu, pada waktu itu kita nggak punya teman, nggak punya apa, ya. Adik saya yang mengantarkan saya itu juga khawatir, tetap di dalam bandara, sampai saya pulang di Malang. Itu dia nggak mau, sampean kok ini Malang, sama telepon aku. Baru aku sama nasi nyusul, aku mulai itu ke bandara. Tapi gitu adik saya. "Yo Mas, wis teko sampean karo." "Wis udah. Sampean duduk dulu lah." Ya duduk. Kondisi jemput dari setelah itu selesai, ya wis, dia pulang. Ambil numpak kendaraan koyo apa ono diuber-uber apa wah sampai dina Minggu. Dina Minggu dina Jakarta nggak pati rame, ya dina Senin ya. Iku jam 7 kayak semut. Sampai gitu, jadi agak cepet lah. Jadi intinya, berbuatlah sesuatu lillahi ta'ala. Apapun dimanapun. Jangan takut kita ini mati dimanapun. Jangan takut kita itu hidup dimanapun. Jangan pernah takut. Jadi lelaki mau hidup di perantauan boleh Mas Alif. Bapak saya sendirian pernah di Bandung ya Bapak saya akan disusul lebih cintanya ya. Cintaku. Apa? Film India. Ati nang Surabaya, ati nang Jakarta, apa? Ketemu di Tugu Pancoran Jakarta. Ada nang Bandung. Ya jadi gitu. Jadi dimanapun kita lakukan jasmania kita dan ruhania kita ini karena Allah Ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang aghnia, waktunya memberikan zakat, ya keluarkan zakat. Zakat profesi, ya hitung aja kalau sampean mau zakat setahun, ya hitungannya dilihat aja sudah satu apa seminggu, bukan pokoknya 85 gram. Satu nisab, satu nisabnya 85 gram. Bisa nisab enggak? Kalau setahun itu belum sampai 85 gram, 85 juta contohnya. Pada waktu dikeluarkan ya, bukan moro tahun itu sak piro, Mas sak juta satu. Barang wae ngek jatuh tempo aku zakat, Mas sak juta ya, sak juta itu, bukan juta satu sih. Dilihat aja itu. Kemudian kalau mau zakat per bulan, bidang mengatakan pakai hukum seperti fitrah, yaitu pakai bahan pokok, tapi jumlahnya 520 kilo. Kudu 500 kilogram loh, kudu kilometer. Ke beras 520 kilometer. Ya apa kayak jajar ini. Kilogram, 520 kilogram. Kalau satu 10 sekarang cuma 10 ribu ya kalikan 520. Sekarang kan 11.300, 11.200. Kalikan aja 520. Kalau pas waktu jantung punya kalau mau bulan ini. Itu kalau sudah dicukup duit bayar listrik, belanja, bayar banyu,
Mbah sekolah anake mudhun-mudhun karep 4 juta, ya gak wajib, gitu lho. Gajine piro 10 juta, wajib lho. Lha didelok dhisik kebutuhane piro, ngono lho. Listrik 2 juta, mbok listrike ge opo ae 2 juta. Banyune 1,5 juta, ya kolam paling. Ya, biaya untuk makan selama 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 sebulan 4 juta. Dihitung-hitung nggak sampai apa beras 520 kilo tadi. Ya wis gak wajib zakat. Bukan gaji sungguh tadi. Pokoknya dipotong-potong semua terakhir tinggal berapa. Kalau mau zakat profesi seperti itu. Terus kalau sholat ya ojo mek Allahu Akbar gitu, tapi ya di hati diniatno. Allahu Akbar. Diniatno sholat fardu, diniatno apa sholat sunnah apa. Kalau nggak ada sunnah apapun berarti sholat mutlak. Gitu aja. Sholat mutlak bagi arek-arek sing baca mau murojaah kitab apa? Murojaah apa? Nazam-nazam atau murojaah apa namanya ya? Apa namanya itu Al-Quran, ya seperti itu. Kalau terus kemudian mata indera ini kita jaga, jangan sampai ndelok barang haram, ojo bahasa ngrungokno rasa-rasane wong. Terkadang harame kuping di endi sih? Ya banyak karena kuping, kadang bingung ya. Lek moto lu jelas ya. Tangannya ku jelas lambe jelas. Ini repot iku iki lho kuping iki lho. Telinga iki harame di endi? Contone ngrungokno omongane wong ngono. Wong rasa-rasan dirungokno. Wong loro rasa-rasan terus dirungokno. Iki ya haram. Ya. Lah, haramnya hidung itu apa? Ya banyak. Haramnya hidung itu banyak. Contohnya adalah ketika kita, kalau saya laki-laki ya, ada seorang perempuan pakai minyak wangi. Bukan mahram saya. Enak ambune. Takut ngambune wong iki. Oh, haram sudah. Saya ketut ambune. Enak ambune tak jajari terus. Oh, haram sudah. Kenapa? Saya menikmati dia melalui aromanya. Hati-hati loh ya. Kadang orang menikmati seseorang itu, seorang laki-laki menikmati apa harus dijamah dengan tangan? Tidak. Aromanya saja diambil. Sudah termasuk menghina seorang perempuan. Gitu loh. Ya. Melihat dengan pandangan nafsu itu juga tidak menghormati seorang wanita. Hati-hati itu kadang harus dianggap biasa. Sesuatu yang biasa ini medeni iki. Kayak biasa ya. Ya. Tidak ada kan biasa melu tapi medeni iki. Ya. Banyak orang, maaf ya, zinanya secara sesuai seksualitas. Seperti itu ya. Zina itu juga bisa dengan melalui mata. Zina itu juga bukan bisa melalui hidung. Caranya apa? Contohnya orang laki melihat, waduh, terus sama ini. Aku nggak kedip dhisik, terus gak ngalino ngene. Kenapa? Karena pandangan pertama itu adalah rahmah. Itu delok ngono, gak kedip-kedip delok ngono. Iya. Lha sing maksud pertama itu asap kejam, kudu mek delok, gak kedip-kedip delok. Lek aku ngene, lek delok moro ngene. Ben pindo ya dosa yang kedua. Mek terus nang ngene delok. Waduh, gak kedip aku nek. Dadi dik kalau ngene lho, iku akal-akalan wae. Termasuk juga menghirup itu. Kalau terhidup sebentar rezeki ini sudah rahmat ya. Saya nggak boleh apa. Main air terurus nambah nanti jajari. Wah seperti itu. Nah itu yang bahaya di gini. Ya hati-hati jangan sampai seperti itu. Banyak hal-hal haram-haram yang sebenarnya biasa, tapi itu adalah suatu dosa yang besar. Banyak sekali. Nah royal itu juga gak boleh. Kalau tafakur boleh. Bedanya takhoyal sama tafakur itu gini. Bedanya ini adalah bahasa Indonesia tafakur itu mikir, takhoyal itu apa?
ngayal, berkhayal itu. Tapi berkhayal itu yang nggak boleh seperti ini. Contoh ya, bagaimana orang bisa terbang. Tapi ngarang dong, nanti ngayang aku terbang, kayak Power Rangers, itu ngarang, itu ngayal gini. Tapi akhirnya kalau menggambarkan terbang, terus ngekek iman ya apa menungsut bisa terbang tanpa alat apapun atau alat sederhana, tapi iso mumbul, itu ya apa caranya? Lah ini nggak apa-apa. Kan kita tafakur, berpikir gitu loh. Kita memikir otak kita. Apa Ustaz sebagai seorang psikolog, ya mungkinlah bagaimana ya uang ki bisa bercakap-cakap dengan hewan yang buas. Bisa ngomong ambil macan kok ngomong-ngomong tonggoni. Pasti ada sugesti tertentu secara psikologi tertentu yang bisa dicari. Itu digoleki kayak ilmuwan secara psikologi. Tapi dia mau meneng-meneng, mau bayang can macan kon kondi. Ini cak ngono ya. Iki jenenge ngayal jenenge ya. Sehingga oleh itu gini, tapi memikirkan, oh macan ini punya daya insting. Insting buas sih mesti ono. Tapi naluri buas sih mesti ono. Tapi ingatannya hewan ini mesti kuat, gitu loh. Masa lihat ada hewan kecil, apa ya, diasuh sama orang kayak besar, tahu diliar sudah. Berapa tahun kemudian ketemu, pasti hewan masih mengenali orang itu. Aku pernah melihat itu dia di Discovery aja. Ada seseorang itu memelihara singa apa macan gitu, dipelihara sama dia. Tak tahu macannya kenapa, singa kenapa itu diobati sampai besar. Kemudian setelah itu kan bakal liar. Sudah tahunan sudah lama. Orang tua ini suatu saat berkunjung lagi di tempat ini ketemu kedua ini. Diubur tiba dipangan. Tiba ini apa? Dirangkul sama dulu. Padahal sudah berapa tahun nggak ketemu. Itu hebatnya. Ya mungkin Mbak Besar boleh izin ngono akhirnya kan gelem mbaknya aku cukup. Bu ya pacaran Mbak Besar enggak. Mungkin seharusnya kan bisa. Ya itu kapal sing kalau berkhayal enggak boleh. Jadi otak kita juga kita jaga, ruhannya itu kita jaga. Ya. Jadi jangan sampai. Jadi intinya hari ini itu jasmania dan ruhaninya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah dan diperuntukkan hanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah intinya itu. Aku yang ngedapur sih, ya. Sekali saya kira itu aja, semoga aja memberikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syai'in hamdan na'imin hamdan wa atanika bi mazida ya rabbana wa hamdika bi min jalik wa azim sultanik. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وسلم يا محسن وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن شهدنا وابائنا وامهاتنا وجدتنا وجدتنا وعلينا وولدنا وذرياتنا وجعلنا من جميع من هذا المسلم سنة على شيء من المنامات. اللهم اجمع اللهم ربنا قبل منا اننا نسمع ببلاء تواب رحيم. اللهم اجعلنا وعلينا وولدنا وذرياتنا من جميع من هذا. هذه مبعد خير الجنة ونقول محمد لنا بليه من الماضي خسر الخاتمة. اللهم حقها لما تباع والبادر والجنابة. اللهم نقبل منا ظلمنا أنفسنا وتعافنا وترحم لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نريد الحج وعمرة فيسر وتقبل منا يا الله يا رحمن. اللهم يسر على لسان سعد ونقة البدر وعن الفجر كما سواك يا الله يا الله يا رحمن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Bila terlalu berita walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.